Jangan pernah remehkan ta'awudz malaikat maut ini, karena kalau dibaca 7 kali, jin yang mengganggu bisa terbakar, santet yang dikirim bisa berbalik, dan orang zalim bisa dibinasakan. Bayangkan, hanya dengan membaca 1 kunci doa ini sebanyak 7 kali, dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan, yang selama ini mengganggumu bisa hancur dengan sendirinya. Dan yang lebih mengejutkan, pintu rezeki bisa terbuka tanpa kamu sangka. Ini bukan mantra, ini adalah ta'awudz khusus yang tidak semua orang mengetahui cara mengamalkannya. Disebut sebagai bagian dari rahasia lama yang dulu pernah ditulis di pinggiran mushaf Al-Quran dan hanya diamalkan saat kondisi benar-benar terdesak. Dan inilah yang dikenal sebagai ta'awudz malaikat maut. Amalan ini bukan untuk main-main, gunakan hanya jika terpaksa, karena efeknya bisa berbalik sangat keras. Kalau kamu siap, di video ini saya akan tunjukkan cara membacanya dengan benar. Cukup 7 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kula muklak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga siapapun yang sedang dizalimi, difitnah, ditekan tanpa keadilan, Allah kuatkan hatinya, Allah lapangkan dadanya, dan Allah sendiri yang menjadi pembelanya. Jika engkau merasa video ini menenangkan, menguatkan, silakan klik tombol like dan subscribe agar engkau tidak sendirian saat menghadapi kezaliman. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda, dalam beberapa cetakan lama mushaf Al-Quran terdapat sebuah lafaz yang unik yang dituliskan di sisi awal surah At-Taubah. Lafaz ini bukanlah bacaan biasa, namun oleh sebagian ulama, ahli tafsir dan ahli hikmah dikenal sebagai ta'awudz kuno, sebuah bentuk perlindungan khusus yang dipercaya merupakan inti dari Ismul A'dzamnya malaikat maut, yang diyakini mengandung rahasia besar untuk menjaga diri dari gangguan jin, sihir, dan kezaliman manusia. Lalu mengapa ia disandingkan dengan surah At-Taubah? Karena surah At-Taubah adalah satu-satunya surah yang tidak diawali dengan basmalah, sebagai isyarah kerasnya peringatan di dalamnya. Surah ini berbicara tentang pemutusan hubungan Allah dan Rasul-Nya terhadap kaum musyrikin, mereka yang melanggar perjanjian dan mengkhianati kesepakatan damai dengan wajah yang menipu. Dan yang mengejutkan, dalam sebagian riwayat hikmah disebutkan begitu dahsyatnya kekuatan spiritual dalam lafaz ini, menjadi benteng perlindungan gaib dari serangan sihir, gangguan makhluk halus, bahkan niat jahat manusia zalim. Bahkan jika iblis mencoba mengucapkan ayat ini, tubuhnya akan meleleh terbakar. Karena itu banyak yang meyakini bahwa amalan ini memiliki khasiat yang luar biasa yang sudah terbukti bisa melindungi dari sihir, santet, gangguan gaib, menetralisir energi negatif di rumah dan tempat usaha, memberikan rasa aman ketenangan batin yang sulit didapatkan tanpa perlindungan spiritual, menjadi pagar diri dari gangguan makhluk halus dan niat jahat orang yang zalim. Ini semua tidak mudah dijelaskan dengan logika semata. Dengan mengamalkan ayat ini secara rutin, Anda akan merasakan perlindungan yang nyata dan berkah yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Kehebatan ayat ini bahkan disebut setara dengan bagian akhir dari ayatul kursi, wala yauduhu hibduma wawal aliyul azim. Bedanya, jin tahu ayat kursi namun tidak sanggup menyelesaikannya hingga akhir, sedangkan ayat ini
mereka bahkan tidak tahu keberadaannya apalagi mampu mengucapkannya. Karena ayat ini mengandung bara api gaib yang membakar makhluk yang dolim. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, selama ini saya biasa menggunakan ayat ini untuk menetralisir hal-hal yang berhubungan dengan gangguan gaib. Dan secara pribadi saya pernah mencoba menyaksikan sendiri bagaimana dampaknya dalam kehidupan nyata. Saya pernah membantu seorang pemilik warung kecil yang mengeluhkan tiba-tiba usahanya sepi total, padahal sebelumnya sangat ramai. Ia mengeluh merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya waktu itu lagi minum kopi di warungnya, kemudian saya amalkan dengan membaca ayat ini sebanyak 33 kali. Lalu saya tiupkan ke dalam air di botol dan diminta untuk dibersihkan di sekitar warungnya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, di hari ketiga ketika saya kembali melewati tempat itu, warung tersebut sudah kembali ramai seperti biasanya. Bahkan hampir tidak ada tempat duduk yang kosong. Semua itu tentu bukan kekuatan manusia, melainkan semata-mata karena izin dan pertolongan Allah. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini bacaan dan tata cara mengamalkannya. Jadi sewaktu Anda baca doa ayat ini, tidak perlu diawali dengan basmalah, langsung dibaca seperti ini. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Ini artinya aku berlindung kepada Allah dari neraka, dari kejahatan orang kafir, dan dari murkanya yang maha perkasa. Kemuliaan hanya milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jika engkau baru pertama tahu doa ini, maka hafalkan dahulu dan baca di setiap selesai sholat fardu 7 kali. Setelah itu istiqomahkan minimal 7 hari berturut-turut dan biasakan dalam keadaan apapun bacalah doa ini di setiap hari agar menjadi mustajab, melekat di sanubari kolbumu. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, jika engkau menghadapi gangguan dari bangsa jin, sihir, atau ada orang yang berbuat zalim, maka tambahkan di akhir bacaan tadi kunci mustajabnya dengan membaca kalimat ini, Bara'atum minallah. Ini maknanya telah diputus dari Allah. Fungsi kalimat ini oleh sebagian ahli hikmah diyakini sebagai kunci pemutus, pembatal ikatan gaib, pelindung dari sihir, dan tameng dari kezaliman. Gunakan dengan niat yang benar dan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengamalkannya mudah. Jadi waktu Anda membaca A'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar, al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Ini berhenti sejenak, lanjut membaca kunci mustajabnya Bara'atum sebanyak 7 kali. Bara'atum, 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 Bara'atum. Setelah selesai membaca 7 kali, baru ungkapkan minta hajat apa kepada Allah terhadap jin atau orang yang zalim itu kepada Anda. Baru setelah itu lanjut bacalah minallah. Satu rangkaian penuh ini dari awal doa tadi hingga minallah dihitung 1 kali bacaan. Ulangi seluruh rangkaian tadi hingga 7 kali bacaan. Sahabat beriman, jika ada gangguan di rumahmu, di kebun, atau di tempat usaha, bacalah 33 kali, langsung tiupkan ke air putih yang ada di dalam gelas atau botol, lalu percikan ke bagian dalam atau luar daerah tersebut. Ulangi hal itu selama 3-7 hari berturut-turut. Biasanya setelah selesai Anda percikan air yang telah dibacakan doa tadi, tidak begitu lama insya Allah akan ada reaksi. Jika memang di sana ada gangguan gaib atau adanya keberadaan bangsa jin yang mengganggu, dengan indikasi yang sangat kentara, biasanya ada bau menyengat seperti kertas terbakar, atau bau busuk, bau amis ikan yang busuk,
Bahkan kalau memang keadaannya parah, ada suara ledakan di tempat tersebut. Jika untuk pengobatan santet atau ada yang kesurupan, bacakan doa tadi sambil ditiupkan ke ubun-ubunnya pasien. Juga bisa sisir rambutnya sambil membaca doa tadi dengan tetap diakhiri kalimat tambahan tadi, bara'atun minallah, di setiap selesai satu bacaan. Kalau engkau mengamalkan seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah akan mustajab ucapannya, akan menjadi hasil maksud doanya, dan pasti Allah kabulkan hajat-hajatmu. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ta'awud malaikat maut ini bukan sekedar doa. Ia adalah warisan spiritual langka, sebuah benteng gaib yang melindungi kita dari bahaya yang tak terlihat. Jadikan ini bagian dari wirid harianmu. Insya Allah rumah jadi tenang, usaha lancar, hati lapang, dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.